Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujad Miko, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun tujuan dalam pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepustakaan dan Seminar Kimia yang diampu oleh Asisten Profesor Fitria Khairunisa, SPD MED. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Miskonsepsi Peserta Didik melalui Tes Diagnostik to Tier Multiple Choice berbasis Certainty of Response Index pada materi Ikatan Kimia. Adapun menu pembahasan yang akan dipaparkan dalam proposal penelitian saya terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Baik, saya akan menjelaskan bab 1 terlebih dahulu, di mana pada bab 1 terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama latar belakang, yang kedua fokus penelitian, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, dan yang keenam definisi istilah. Baik, kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu latar belakang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru kimia kelas 10 di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, diperoleh informasi bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik yang tuntas pada materi pokok ikatan kimia masih di bawah rata-rata. Ikatan kimia menjadi materi yang sulit dipahami oleh peserta didik sehingga hasil belajar kimia dapat mengalami penurunan. Faktor penyebab miskonsepsi dapat terjadi pada siswa itu sendiri, guru, buku pembelajaran, konteks, metode, dan model pembelajaran yang digunakan. Miskonsepsi pada peserta didik dapat menyebabkan prestasi belajar siswa menjadi rendah. Yang kedua adalah fokus penelitian. Agar ruang lingkup masalah yang akan diteliti tidak meluas, maka perlu adanya fokus penelitian. Adapun fokus pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap analisis miskonsepsi, paham konsep dan tidak paham konsep terhadap siswa kelas 10 pada materi ikatan kimia melalui tes diagnostik to tier multiple choice berbasis Certainty of Response Index. Yang kedua adalah tahap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi miskonsepsi, paham konsep dan tidak paham konsep terhadap siswa kelas 10 pada materi ikatan kimia melalui tes diagnostik to tier multiple choice berbasis Certainty of Response Index. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan pendahuluan di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hasil presentasi miskonsepsi peserta didik kelas 10 melalui tes diagnostik to tier multiple choice berbasis Certainty of Response Index pada materi ikatan kimia. Yang kedua, bagaimana hasil analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi miskonsepsi peserta didik kelas 10 melalui tes diagnostik to tier multiple choice berbasis Certainty of Response Index pada materi ikatan kimia. Yang keempat adalah tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengetahui hasil presentasi miskonsepsi peserta didik kelas 10 melalui tes diagnostik to tier multiple choice berbasis Certainty of Response Index pada materi ikatan kimia. Yang kedua, untuk mengetahui hasil analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi miskonsepsi peserta didik kelas 10 melalui tes diagnostik to tier multiple choice berbasis Certainty of Response Index pada materi ikatan kimia. Yang kelima adalah manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segala pihak yang berkepentingan. Baik, yang pertama bagi sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi sekolah dalam menyediakan fasilitas pembelajaran yang lebih baik, sehingga dapat membantu pendidik dalam upaya meningkatkan hasil belajar pada siswa. Yang kedua, bagi pendidik, diharapkan dapat membantu pendidik dalam proses pembelajaran, sehingga pendidik lebih berhati-hati dalam menyampaikan materi yang dapat membuat peserta didik mengalami miskonsepsi, dan juga dapat mempersiapkan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencegah terjadinya miskonsepsi.
Yang ketiga, bagi peserta didik. Diharapkan peserta didik dapat memiliki pemahaman konsep yang baik dan dapat memperbaiki miskonsepsi yang terjadi pada materi ikatan kimia. Dan yang keempat, bagi peneliti lainnya. Nah, bagi peneliti lainnya, ini adalah sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai miskonsepsi yang dialami oleh peserta didik. Yang keenam adalah definisi istilah. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama adalah miskonsepsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata miskonsepsi berarti salah pengertian atau salah persepsi, sehingga dapat didefinisikan bahwa miskonsepsi merupakan suatu kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep lainnya. Nah, yang kedua adalah tes diagnostik multiple choice. Tes diagnostik ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa terhadap suatu materi yang dipelajari. Nah, tes multiple choice ini merupakan suatu instrumen yang disajikan dengan tes tertulis berupa soal pilihan ganda yang diberikan dengan beberapa alternatif jawaban. Yang ketiga adalah CRI atau Certainty of Response Index. Nah, jadi CRI ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan atau kepastian responden dalam menjawab setiap pertanyaan atau soal yang diberikan. Nah, CRI ini biasanya digunakan berdasarkan pada suatu skala yang tetap yang diberikan bersamaan dengan tiap jawaban pada suatu soal. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, pada bab 2 ini terdapat beberapa subbab. Nah, yang pertama adalah landasan teori, yang kedua adalah penelitian relevan, dan yang ketiga adalah kerangka berpikir. Baiklah, kita masuk pada subbab yang pertama yaitu dasar teori. Nah, pada dasar teori dalam penelitian ini membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama itu adalah pemahaman konsep. Nah, jadi pemahaman konsep merupakan kemampuan seseorang dalam menjelaskan, mengklarifikasikan, menghubungkan, dan membedakan suatu konsep dari apa yang diketahui dengan pengetahuan yang baru, serta mampu menerapkannya dalam konsep tersebut. Nah, yang kedua adalah prakonsepsi, merupakan konsep awal yang sudah tertanam di dalam diri seseorang sebelum mengikuti proses kegiatan pembelajaran formal di sekolah. Nah, yang ketiga adalah miskonsepsi, yang merupakan suatu bentuk interpretasi konsep-konsep dalam suatu pernyataan yang salah dan bertentangan terhadap konsep yang dipahami seseorang dengan konsep-konsep ilmiah. Keempat adalah tes diagnostik. Nah, jadi tes diagnostik ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa dalam mempelajari suatu konsep yang disajikan dengan bentuk tes tertulis berupa soal pilihan ganda yang diberikan dengan beberapa alternatif jawaban. Nah, salah satu contoh tes diagnostik multiple choice ini adalah two-tier multiple choice atau pilihan ganda bertingkat. Nah, yang kelima adalah CRI atau Certainty of Response Index, yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan atau kepastian responden dalam menjawab tiap pertanyaan atau soal yang diberikan. Nah, CRI ini juga biasanya digunakan berdasarkan pada suatu skala yang tetap yang diberikan bersamaan dengan setiap jawaban pada suatu soal. Keenam adalah ikatan kimia, yang merupakan salah satu materi dasar dalam ilmu kimia. Nah, konsep ikatan kimia merupakan konsep yang mendasar dan penting untuk memahami berbagai topik ilmu kimia yang memiliki ketiga level representasi kimia. Nah, pada materi ikatan kimia ini menjelaskan tentang konsep dasar suatu unsur dalam berikatan, susunan elektron yang stabil membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat pada suatu zat. Yang kedua, penelitian relevan. Yang pertama itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Priatmoko dan kawan-kawan dalam Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia dengan volume 6 nomor 1 tahun 2012 yang berjudul Analisis Miskonsepsi Terhadap Materi Kelarutan dan Hasil Kelarutan dengan Menggunakan Two-Tier Diagnostic Instrument. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ika Utami dan kawan-kawan dalam Jurnal Pendidikan Kimia dengan volume 9 nomor 1 pada tahun 2020 yang berjudul Identifikasi Miskonsepsi Asam Basa dengan Two-Tier Multiple Choice dilengkapi dengan interview. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Puput Istika Wulandari dan kawan-kawan dalam Jurnal Pendidikan Kimia dengan volume
8 nomor 2 tahun 2019 yang berjudul Identifikasi Miskonsepsi Siswa Menggunakan Three-Tier Multiple Choice dengan materi Konsep Redox kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Jakarta. Keempat, penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Fitriani dan kawan-kawan dalam Jurnal Riset Pendidikan Kimia volume 9 nomor 2 tahun 2019 yang berjudul Analisis Miskonsepsi pada Materi Larutan Penyangga menggunakan Two-Tier Diagnostic Test. Yang ketiga adalah kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir dalam penelitian ini, pertama diawali dengan pembelajaran kimia. Kemudian, peserta didik memahami konsep-konsep materi kimia yang sedang dipelajari, karena peserta didik telah memiliki konsep awal yang didapatkan melalui pengalaman sebelumnya. Setelah itu, seperti yang sudah dikatakan bahwa dalam proses pembelajaran kimia tentunya peserta didik sudah memiliki bekal berupa konsep awal atau prakonsep, di mana dalam prakonsep awal ini terdiri dari prakonsep yang salah dan prakonsep yang benar. Kemudian konsep awal atau prakonsep ini akan digabungkan dengan konsep baru yang didapatkan melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, setelah melangsungkan kegiatan proses pembelajaran, jika prakonsep yang didapatkan itu salah, maka konsep awal itu dikatakan tidak sesuai dengan konsep ilmiah. Sedangkan jika prakonsep yang didapatkan itu benar, maka konsep awal itu dapat dikatakan sudah sesuai dengan konsep ilmiah. Penggabungan pengetahuan ini disebut dengan asimilasi konsep. Nah, pada penggabungan konsep awal dan pengetahuan konsep yang baru yang telah didapatkan oleh peserta didik itu bisa saja mengalami kesalahan konsep. Nah, kesalahan konsep yang terjadi itu akan masuk ke dalam struktur kognitif siswa, lalu timbul miskonsepsi, sehingga dapat menyebabkan peserta didik itu sulit menerima pembelajaran. Nah, yang terakhir, untuk mengidentifikasi permasalahan miskonsepsi tersebut dilakukanlah dengan menggunakan instrumen tes diagnostik Two-Tier Multiple Choice berbasis Certainty of Response Index. Nah, dalam penggunaan metode CRI ini, itu terdapat rentang skala dari 0 sampai 5 yang menjadi tolak ukur untuk mengidentifikasi permasalahan konsep yang terjadi. Yang terakhir adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian, di mana pada bab 3 ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian, kedua waktu dan tempat penelitian, ketiga populasi sampel, keempat instrumen penilaian, kelima data dan sumber data, keenam teknik pengumpulan data, ketujuh teknik analisis data, dan yang kedelapan adalah pengecekan keabsahan. Baiklah, yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Nah, jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang pada bulan Desember 2019 sampai bulan Juli 2020. Nah, yang ketiga adalah populasi sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang yang berjumlah sebanyak 25 orang. Adapun teknik pengambilan sampel pada populasi ini menggunakan teknik pervasive sampling. Nah, yang keempat adalah instrumen penilaian. Instrumen berbentuk tes pilihan ganda yang disertai dengan alasan terbuka pada setiap kolom tingkat keyakinan CRI, di mana tingkat skala keyakinan pada metode CRI ini dimulai dari skala 0 sampai 5. Kelima adalah data dan sumber data. Jadi, data dalam penelitian ini adalah tingkat keyakinan peserta didik dalam menyelesaikan atau menjawab soal. Sedangkan sumber data adalah siswa SMA Negeri 2 Tanjung Pinang kelas 10, serta data pendukungnya itu adalah berupa wawancara pada subjek dalam menyelesaikan tes tertulis. Keenam adalah teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu metode observasi dan metode tes. Nah, untuk metode observasi dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui salah satu informasi penyebab miskonsepsi yang dialami peserta didik. Observasi ini dilakukan dengan mewawancarai guru yang bersangkutan. Sedangkan metode tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk pilihan ganda yang disertai dengan alasan terbuka pada kolom CRI, di mana skala pada kolom CRI berkisar dari 0 sampai 5. Nah, untuk tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda yang disertai dengan alasan ini dilakukan untuk menyatakan miskonsepsi yang dialami oleh peserta didik. Ketujuh adalah teknik analisis data.
Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, di mana uji validitas ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya terhadap tiap butir soal yang digunakan. Yang kedelapan adalah pengecekan keabsahan. Nah, pengecekan keabsahan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Kemudian untuk validator yang menguji kevalidan isi instrumen tes adalah 2 orang dosen kimia FKIP Umrah dan salah satu guru kimia yang mengajar di kelas 10 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.